Ya, saya ucapkan selamat malam, salam bahagia dan salam sejahtera bagi kita sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja yang mengasihi kita, di mana kami di sini ada hadir 8 orang ya. Besan saya juga saudara Yunus ya dengan Bella ya, Ibu Gembala, juga saudara Ipan dengan istri ya. Saya sapa juga ya besan saya dia Trivena di Perth, Australia, dan juga keluarga Mr. Daniel White di Bonington, Australia ya. Selamat mengikuti ibadah ini, dan rekan-rekan dimanapun berada, umat Tuhan, Tuhan Yesus mengasihi kita sekalian. Mari kita akan masuk dalam ibadah yang kudus, karena ibadah itu berguna dalam segala hal, baik untuk hidup kita yang sekarang dan hari esok. Ibadah bisa memenuhi kebutuhan kita, menyelesaikan semua persoalan hidup kita. Saya undang kita bangkit berdiri. Ya. Kita angkat sebuah lagu, Ku Datang di Kakimu Yesus. Ku datang di kakimu Yesus, dengan merendahkan hati, ku buka hatiku menerima firman-Mu, firman-Mu kebutuhanku. Firman-Mu sungguh berkuasa, sanggup adakan segalanya. Asal ku percaya, tiada yang mustahil, tiada yang sukar bagimu. Betapa besarnya kasih-Mu Yesus, Kau turut menanggung air mataku. Kau hapus dan Kau ganti dengan kemenangan. Ku cinta Engkau Yesus, mempelai pilihanku. Ku cinta, ku cinta Engkau Yesus, mempelai pilihanku. Kita berdoa. Kami datang padamu Tuhan di malam yang indah ini, untuk beribadah padamu, mendengarkan firman-Mu yang hidup dan berkuasa, yang bisa menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada, bisa menghentikan badai di tengah lautan, supaya perahu kehidupan kami tenang teduh kembali, dan kami sampai pada tujuan hidup kami, bahkan sampai ke kota Yerusalem baru, pelabuhan surgawi yang kami tuju. Karena itu urapilah ibadah ini, alat-alat yang dipakai Engkau
habiskan dengan urapan dan kuasa Roh-Mu yang kudus. Dan dimanapun umat-Mu mengikutinya, biarlah Tuhan kiranya memberi kepada mereka kesungguhan dan membawa dampak yang besar, yaitu mendatangkan damai sukacita, bahkan menyelamatkan kami Tuhan, dan memberi kepada kami apa-apa yang kami butuhkan di dunia ini. Lewat firman-Mu, Engkau sanggup mengubah kehidupan kami yang tidak baik menjadi baik. Terima kasih Tuhan, kuasa kegelapan kami tolak yang mengganggu hati pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus, darah Yesus menguduskan kami. Roh Allah melingkupi kami, memberkati kami. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, hamba telah berdoa. Haleluya. Amin. Mari silakan duduk. Kita angkat puji-pujian, nyanyian yang tak asing lagi, yaitu Dia Tak Pernah Gagal. Dia tak pernah gagal, karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia. Yesusku Raja mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang, Yesus Raja. Dia tak pernah gagal, karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia. Yesusku Raja mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang, Yesus Raja. Mari kita kajian kita keberhasilan dan kesehatan dan keselamatan. Keberhasilan, kesehatan, keselamatan Tuhan beri kepada kita. Ya, kita berdiri. Ku mau selalu dekat hanya pada Tuhan, bergaul selalu dengan Yesus. Kebenaran iman-Nya menguduskan aku, hingga ku sempurna seperti Dia. Kasih karunia Tuhan berikan, berkat-Nya melimpah di dalam hidupku. Keberhasilan dan kesehatan, keselamatan dan Yesus mempelaiku. Sekali lagi. Ku mau
Kau selalu dekat, hanya pada Tuhan. Bergaul selalu dengan Yesus. Kebenaran firman-Nya meluduskan aku, hingga ku sempurna seperti Dia. Kasih karunia Tuhan berikan, berkat-Nya melimpah di dalam hidupku. Keberhasilan dan kesehatan, keselamatan dari Yesus membagi. Ya, puji Tuhan. Keberhasilan, kesehatan, dan keselamatan Tuhan Yesus siapkan bagi kita sebagai tubuhnya. Kita adalah tubuh Kristus, Dialah kepala mempelai pria sorga kita, yang menjamin masa depan kita dan kebutuhan kita. Nyanyian terakhir, janji Tuhan pasti digenapi. Tiada yang terlalu sukar, tiada yang mustahil buatmu. Sesulit apapun engkau sanggup mengerjakan dengan ajaib. Sebab Engkau Bapa yang penuh kuasa, berlimpah kasih setiamu. Kau mengasihi setiap anak-Mu yang setia lakukan perintah-Mu. Janji-Mu Tuhan pasti Kau genapi. Kuasa firman-Mu sungguh berkuasa, sanggup adakan dari yang tidak ada. Kau mempelai pria, janji-Mu teruji. Mari kita berdoa. Kembali kami menundukkan diri di hadapan-Mu yang mulia, Tuhan Yesus yang ramah dan lemah lembut. Engkau Allah yang ramah dan lemah lembut bagi kami, yang mengasihi kami dengan kasih-Nya yang besar, kasih yang tulus ikhlas, kasih yang mau memberi segala kebutuhan kami, bahkan kasih yang mau berkorban bagi kami, kasih yang kekal Kau beri kepada kami. Jika kami mengenal kasih-Mu, kasih yang lebih tinggi daripada langit, lebih luas dari samudra, lebih dalam dari lautan, itulah kasih Tuhan Yesus, Kepala gereja yang mengasihi kami. Kalau kami mengenal kasih-Mu, maka tenanglah hati kami, sebab Engkau akan memelihara kami dengan sempurna. Sama seperti seorang suami membela, merawat, mengasuh istrinya, begitulah Engkau terhadap kami sidang gereja-Mu Tuhan. Engkau pasti mengasuh kami, merawat kami, membela kami, memelihara kami di hari-hari terakhir menjelang kedatangan-Mu kedua kali.
Di masa-masa yang sukar dan sulit, Engkau menjamin kami akan selamat, dilindungi, dipelihara dengan sempurna seperti biji mata-Mu. Inilah kami menantikan firman-Mu. Bukakan rahasia firman-Mu Tuhan. Berfirmanlah Engkau bagi kami. Kami akan duduk seperti Maria dekat kaki Tuhan, untuk menghilangkan segala kesusahan kami, segala khawatir kami, dan bisa menghapus air mata kami, menjamin bagi kami masa depan yang penuh harapan. Berfirmanlah, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba telah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, umat Tuhan dimanapun Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang dikasih oleh Tuhan sedang mengikuti ibadah online ini, ya. Biarlah damai sejahtera Allah, kasih-Nya Tuhan Yesus melimpah atas kita. Dia Gembala Agung, pemelihara jiwa kita. Tiba waktunya kita mendengarkan firman Tuhan, karena ini masih dalam suasana Paskah kebangkitan kemenangan, ya. Jadi kalau beberapa waktu kita dengar kemarin bagaimana Yesus bangkit, ya. Dia menyatakan dirinya kepada Maria Magdalena, kemudian juga kepada 2 orang yang berjalan ke Emmaus. Dan kemudian kita buka dulu dari Injil Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai yang ke-9. Ya, Yohanes 21 ayat 1 sampai 9, ya. Saya kasih dulu tema atau ya tema firman Tuhan ini, yaitu kebangkitan Tuhan Yesus. Kebangkitan Tuhan Yesus membuat murid-murid yang gagal jadi berhasil. Ya, jadi kebangkitan Tuhan Yesus membuat atau mengubah murid-murid yang gagal menjadi berhasil, ya. Jadi tema firman Tuhan pada malam ini adalah Tuhan Yesus mengubah, ya, kebangkitan Tuhan Yesus mengubah murid-murid yang gagal menjadi berhasil, dari Yohanes 21 ayat 1 sampai 9. Ya, saya bacakan. Ya, begini bunyinya. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael, ini yang ketiga, dari Kana yang di Galilea, dan anak-anak Zebedeus, maksudnya Yakobus, Yohanes, jadi 5 orang, dan 2 orang murid yang lain, berarti 7 orang muridnya di pantai itu menjala ikan. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang besoknya, ini semalaman menjala ikan, lalu besoknya Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus.
Jadi mereka tidak mengenal bahwa Yesus ada berdiri di situ. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian. Ini gagalnya Petrus, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat. Hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang ada di atasnya, ikan, dan di atasnya ada ikan dan roti. Saya lanjutkan saja. Ayat 10. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Jadi Tuhan beri roti dan ikan di waktu pagi. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Ya, puji Tuhan. Jadi inilah suara Firdaus yang ke-16 yang akan kita dengarkan, di mana memang ada ayat yang mengatakan, "Aku akan memukul gembala, maka domba-domba itu akan tercerai-berai." Ya, gembala itu Tuhan Yesus, ya, yang dipukul sampai mati. Ya, ketika mereka melihat, murid-murid melihat Yesus sudah mati, ya, maka murid-murid tercerai-berai. Ya, memang itu akibat dari mereka tidak percaya bahwa Yesus memang harus mati dan bangkit. Ya, tapi karena mereka tidak percaya, maka dalam pikiran mereka, ikut Tuhan Yesus sudah nggak ada lagi yang kita harap, ya. Lalu mereka mulai tercerai-berai, hidup dalam ketakutan, dalam persembunyian. Nah, itulah keadaan murid-murid, ya. Dan memang, ya, kondisi murid-murid waktu itu dalam ketakutan, ya. Tetapi Tuhan itu adalah Tuhan yang setia, Tuhan yang baik. Dia tahu kita manusia ini manusia yang rapuh. Manusia yang rapuh, lemah, mudah putus asa, mudah kecewa. Ya, kita ini manusia rapuh karena kita dari tanah liat. Ya, tanah liat itu bicara tanah liat, kalau dia jatuh langsung dia hancur berantakan. Begitu mudahnya tanah liat jatuh dan hancur. Itulah manusia kita, saudara, ya. Jadi murid-murid dalam keadaan kekacauan mereka, ya,
pada ketakutan, dan bagi mereka Yesus sudah mati selama-lamanya. Ya, tetapi Tuhan itu Tuhan yang baik, ya. Dia tahu kondisi murid-muridnya sudah dalam keadaan drop, jatuh, hilang percayanya, habis percayanya, ya, berputus asa semua. Ya, tapi Tuhan begitu dia bangkit, dia mau mengumpulkan kembali murid-murid yang tercerai. Dia mau kumpulkan. Dia datang kepada Maria Magdalena. Dia datang kepada perempuan-perempuan yang melayani dia. Dia datang kepada 2 orang ke Emmaus. Dia datang kepada murid-muridnya yang 10 orang tanpa Thomas. Ya, dia berkata damai sejahtera bagi kamu. Kemudian datang lagi dia kembali kepada 11 muridnya dengan Thomas ada di situ. Ya, kemudian dia mulai mengumpulkan murid-murid yang tercerai-berai. Itulah Tuhan kita, gembala yang baik. Puji Tuhan, ya. Jadi Tuhan Yesus akhirnya bisa mengumpulkan murid-murid itu, ya. Lalu tapi murid-muridnya masih goyah pengikutannya kepada Tuhan. Ya, apalagi soal perut ini kampung tengah, soal ekonomi. Ya, ini soal ekonomi, makan minum itu soal perut ekonomi. Ya, maka Petrus, ya, dengan 6 temannya itu, ya, 7 orang mereka pergi tinggalkan pelayanan. Padahal mereka ini sebenarnya disiapkan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Tapi kembali lagi kepada pekerjaan lama, menjadi nelayan, ya. Ya, karena soal ekonomi, ya. Nah, saudaraku, lalu ya kira-kira mulai sore hari mereka menjala ikan sampai mulai malam, sampai tengah malam, sampai pagi, sampai matahari terbit, sampai siang. Mereka mencoba terus untuk menjala ikan, menangkap ikan. Tentu mereka silih berganti, yang 7 orang ini melemparkan pukat mereka silih berganti, tetap nol. Semua usaha mereka gagal. 7 orang ini gagal. Ya, angka 7 itu angka sempurna. Ini namanya kegagalan yang sempurna. Ya, apakah bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari pernah gagal? Pernah gagal? Atau masih gagal? Halo? Ya, pernah gagal? Lebih banyak gagalnya atau berhasilnya? Ya, lebih banyak gagalnya atau berhasilnya? Petrus itu kalau pelajari riwayat hidup Petrus, dulu hidupnya gagal. Waktu dia gagal, ya, menjala ikan, Tuhan datang, ya, Tuhan berkata, lemparkan pukatmu di tempat yang dalam. Dia lemparkan pukatnya, lalu menangkap ikan yang begitu banyak sampai jalannya mulai koyak. Ya. Lalu Petrus langsung sujud kepada Tuhan. Dia berkata, jauhlah daripadaku, karena aku orang berdosa. Dia mengenal dirinya orang berdosa. Ya, tapi Tuhan berkata, jangan takut, mulai sekarang aku akan menjadikan engkau penjala manusia. Jadi Tuhan mau mengubah Petrus ini bukan menjadi penjala ikan terus, tapi menjadi penjala manusia. Kalau ikan itu untuk perut, tapi kalau manusia itu untuk kerajaan Allah, untuk surga. Ya, tapi Petrus sudah kembali kepada pekerjaan yang lama. Ya, nah, sudah kita kenal juga Petrus pernah menyangkal Tuhan 3 kali, sampai sumpah-sumpahan dia. Dia mengatakan, aku tidak mengenal orang itu. Yesus itu gak aku kenal. Kemudian ayam berkokok. Kongkorongo. Wah, Petrus ingat, ya, bahwa
Dia adalah pengikut Tuhan. Ya, kokok ayam menyadarkan dia, bukan manusia yang menyadarkan dia. Ya, kerap kali yang menyadarkan kita ini sudah menyangkal Tuhan, sudah berbuat dosa, terkadang bukan manusia. Ya, dewa pengalaman-pengalaman kecil yang kita, iya ya, saya sudah menyangkal Tuhan. Ya, karena Alkitab mengatakan ya ada banyak cara Tuhan berbicara kepada manusia. Ya, nah, saudara, hanya Petrus ini sadar dan kemudian ya, orang yang menyangkal Tuhan ini kembali lagi berbuat salah, yaitu dia tinggalkan pelayanan. Ya, tapi saudaraku, kita melihat apa keadaan murid-murid ini. Mereka gagal. Kalau gagal total apa namanya? Gatot. Ya, gagal total. Gagal total. Pada gagal total. Ini 7 orang, 7-7-nya gagal. Perahunya gagal, pukanya gagal, orangnya gagal. Gagal total. Coba bayangkan, apa enggak sedih? Enggak. Sedih lah. Ya, tidak menangkap apa-apa. Tidak dapat apa-apa. Ya. Nah, tapi Tuhan itu Tuhan yang panjang sabar, Tuhan yang mengasihi murid-muridnya, lalu dia datang kepada murid-muridnya, dia tahu murid-muridnya sudah gagal, sudah ya dalam keadaan ya mungkin kecewa lah begitu ya. Ya. Nah, saudaraku, kemudian Tuhan datang di pantai itu. Ya, lalu murid-murid masih terus melemparkan pukat mereka. Ya, sebagian ada di situ, di pantai itu. Ya, yang ikut, kalau dilihat yang pakai perahu itu, yang jala itu ya Yohanes sama Petrus. 5 lagi di pantai. Dan Yesus ada di situ, berdiri ada di situ di pantai itu. Kira-kira 5 murid ada di situ, berdiri di situ. Tapi mereka tidak Nah, bayangkan. Padahal sudah 2 kali mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus. Di dalam ruangan yang tertutup. 2 kali. Tapi tetap mereka tidak mengenal Tuhan. Bayangkan. Murid-murid ini memang keterlaluan. Ya, keterlaluan. Tidak mengenal Tuhan. Ya, dalam kuasa kebangkitannya. Tetapi namanya Tuhan kita, Tuhan yang panjang sabar. Amin. Tuhan yang panjang sabar. Ya, panjang sabar. Salah satu definisi kasih adalah kasih itu panjang sabar. Itu yang tepat. Kasih itu panjang sabar. Jadi Allah kita adalah kasih. Dia adalah Allah yang panjang sabar. Amin. Jadi Allah kita adalah kasih. Ya, Allah yang panjang sabar. Sampai hari ini Tuhan sabar padamu. Walaupun engkau mungkin sudah tinggalkan Tuhan, sudah tinggalkan pelayanan, sudah jauh dari Tuhan, sudah hidup dalam dosa, tetap Tuhan sabar menunggumu untuk kembali kepada Tuhan. Ya, karena Allah itu tidak menginginkan satu orang manusia binasa, tapi supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ini kata Petrus, supaya semua orang berbalik dan bertobat. Karena Petrus sudah alami bagaimana dulu dia gagal ditolong oleh Tuhan. Kemudian setelah itu dia menyangkal Tuhan, Tuhan ampuni dia. Dan kemudian dia tinggalkan pelayanan. Tetap Tuhan datang kepadanya. Mengejar Petrus. Mencari Petrus dimanapun. Petrus pergi. Inilah panjang sabar Allah. Mencari kita. Juga saudara sedang dicari oleh Tuhan. Mungkin saudara sudah jauh dari Tuhan. Tuhan mencarimu. Ya, dia mencari engkau dengan kasih-Nya.
Amin. Amin. Puji Tuhan. Ya. Dan Petrus didapati dalam keadaan gagal. Gagal kembali hidupnya. Ya. Lalu dia berkata kepada murid-muridnya, "Anak-anakku, adakah padamu lauk pauk?" Ini pertanyaan Tuhan kepada murid-murid. Anak-anak, adakah pada kamu lauk pauk? Mereka jujur berkata, tidak ada. Kalau begitu, lemparkanlah pukatmu di sebelah kanan perahu. Rupanya orang ini selama ini lempar pukat hanya di sebelah kiri perahu. Ya, sebelah kiri. Tapi sekarang lempar di sebelah kanan. Kanan itu adalah tempat yang mulia. Kanan itu tempat yang mulia. Sebab Yesus naik ke surga. Dalam Kolose 3:1 dikatakan. Kolose 3:1, Yesus nanti naik ke surga. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ya. Sebagai imam besar yang turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Yesus itu imam besar sekarang di surga, turut merasakan kelemahan kita dan mengampuni dosa kita. Mengampuni dosa kita. Ya. Jadi Tuhan Yesus di surga sekarang sebagai apa? Imam besar, the high priest. Imam besar. Dia imam besar agung. Ya. Nah, saudaraku. Kemudian mereka lemparkan pukat di sebelah kanan. Waktu mereka lemparkan. Puji Tuhan. Pokoknya kalau dengar-dengaran. Ya. Dengar-dengaran pada firman Tuhan. Pasti Tuhan mengubah kegagalanmu menjadi keberhasilan. Ya, dengar firman dan lakukan, pasti terjadi mukjizat. Sama seperti waktu pertama kali Petrus ditangkap oleh Tuhan. Ya, lemparkan pukatmu di tempat yang dalam. Berhasil. 2 perahu hampir tenggelam. Isi ikan yang ditangkap oleh Petrus. Baru sekali pukat. Ini namanya keberhasilan double. Keberhasilan double. 2 perahu itu double. Hampir tenggelam. Dan kemudian ya mereka menjadi pengikut Tuhan. Jadi saudaraku, dengar firman. Mengubah hidup saudara yang gagal adalah dengar firman Tuhan dan lakukan. Karena firman Tuhan itu seperti hujan dan embun. Ya, yang turun dari langit. Ya, dia bisa mengubah tanah yang tandus, tanah yang kering, ya, menjadi subur. Dan kemudian nanti diberikan benih kepada yang mau menabur, diberikan roti kepada yang mau makan. Jadi Allah lewat firman-Nya memberikan roti untuk dimakan, memberikan benih untuk ditabur. Benih itu, ya ini benih modal untuk ditanam. Nanti tanam 30, ditabur. Nanti hasilnya 30, 60, sampai 100 kali lipat. Tabur saja. Ya, kalau engkau tidak punya apa-apa untuk ditabur, kau tidak punya modal hidup sekarang, masa-masa krisis ini, banyak orang tidak punya apa-apa. Ya, kebetulan kami mengadakan baksos. Ya, di lingkungan kami, Ibu Gembali tadi tanya, waduh banyak yang tidak ada penghasilan. Ya, berapa orang segini-segini. Ya. Jadi ini namanya masa krisis memang. Masa COVID-19 ini banyak orang kena PHK. Ya, tadi saya dengar Menteri Keuangan kita ya di TV apa nih? Ya, di TV. Dia mengeluhkan bagaimana COVID ini sudah berdampak kepada ya
keuangan negara, beban negara begitu berat. Akhirnya banyak terjadi pengangguran. Lapangan pekerjaan makin berkurang. Ya, diprediksi dunia termasuk Indonesia akan mengalami minus antara 2-3%. Ya, minus di bawah. Jadi di bawah, bukan ke atas. Ya, ini keadaan diprediksinya begitu. Ya, itu dalam rapat kabinet terbatas tadi dilaporkan. Ya, jadi begitu saudara. Ya, semua negara cemas-cemas. Ya, belum lagi menghadapi biaya obat, biaya rumah sakit negara, beban negara itu besar. Mau tidak mau kita umat Tuhan, kita rakyat Indonesia harus banyak berdoa mendukung program pemerintah, usaha pemerintah untuk mengatasi keadaan ekonomi yang sangat sulit. Ya. Nah, saudaraku, perhatikan saudara. Jadi firman Tuhan ini bisa memberikan benih kepada yang mau menabur dan roti kepada yang lapar. Kalau saudara sedang lapar sekarang, Tuhan bisa mengadakan kebutuhanmu. Amin. Tuhan bisa mengadakan kebutuhanmu seperti murid-murid tidak punya apa-apa. Ya, tapi tadi kita baca, pagi-pagi sudah ada di situ arang, sudah ada roti, sudah ada ikan. Ini bukan roti yang dibawa oleh murid-murid, bukan juga ikan yang ditangkap oleh murid-murid. Tapi pagi-pagi Tuhan sudah siapkan kebutuhan umatnya. Amin. Pagi-pagi Tuhan bisa mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Ini Allah itu gembala pemelihara jiwa kita. Jadi ketika engkau tidak punya apa-apa, besok mungkin saudara pikir anak istrimu ya mau makan apa. Ingatlah, pagi-pagi Yesus sudah menyediakan roti dan ikan untuk murid-muridnya. Ini kuasa kebangkitan. Kuasa kebangkitan itu menciptakan roti dan ikan untuk kita makan setiap hari. Amin. Saya baca ya. Yesaya 55 ayatnya yang ke-10. Ya. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Jadi Tuhan memberikan roti kepada yang mau makan dan benih untuk ditabur. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Jadi setiap firman Tuhan yang kita dengar, ada pesan Tuhan, ada maksud Tuhan di dalamnya. Pasti ada maksud Tuhan. Seperti sekarang ini ada maksud Tuhan firman ini untuk saudara dengar. Dan maksud itu tidak pernah gagal. Firman itu tidak pernah gagal. Tinggal kita percaya saja. Amin. Nah, modal hidup adalah percaya. Ya, kalau engkau percaya, engkau akan melihat perbuatan-perbuatan besar. Perbuatan-perbuatan aja. Ingatlah, orang benar hidup dari iman, dari percaya. Kemudian ayat 12, sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai.
Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu, dan segala pohon-pohon di padang akan bertepuk tangan. Ya, kalau pohon-pohon bertepuk tangan, apalagi kita, ya, kita bertepuk tangan memuji Tuhan. Ayat yang ke-13, sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar. Ya, semak duri. Duri itu menusuk, memedihkan. Tapi Tuhan ganti semak duri yang memedihkan hidupmu dengan pohon sanobar tanpa duri. Jadi firman ini mengubah hidupmu yang penuh duri, yang pilu, yang sakit, yang menusuk, menjadi hidup tanpa duri. Hidupmu akan damai dan tidak ada lagi duri-duri yang menusuk, yang membuat sakit hidupmu. Dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murad. Guru saya mengatakan, ya, pohon kecubung ini kalau dirasa pahit, ya, kalau murad itu manis, ya, kecubung yang pahit diganti dengan murad yang manis. Hidupmu mungkin selama ini pahit rasanya, pahit hidupmu. Engkau berkata, dari dulu hidupku pahit terus, belum pernah manis. Firman ini akan mengubah hidupmu yang pahit menjadi manis. Ini kekuatan firman Tuhan. Memberikan benih kepada yang mau menabur dan roti kepada yang lapar. Serta mengubah hidup yang penuh duri, yang menusuk, jadi hidup tanpa duri-duri. Hidupmu nanti enak. Dan hidup yang, ya, yang pahit menjadi manis. Dan itu akan terjadi sebagai kemasyhuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Ini tanda. Tuhan berikan tanda padamu malam ini. Amin. Tanda abadi tidak akan hilang. Tidak akan hilang, tetapi selalu menyertai engkau. Hidupmu yang penuh duri tanpa duri, hidupmu yang tidak ada benih. Tuhan beri benih setiap hari, dan roti Tuhan beri untuk dinikmati, dan hidup yang pahit menjadi manis. Itu kekuatan firman Tuhan. Ya, itu kekuatan firman Tuhan. Jadi jangan ragukan kuasa Tuhan. Kuasa penciptaannya. Ya, dia mampu mengubah segala sesuatu menjadi indah. Alkitab mengatakan, Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Indah pada waktunya. Ingatlah Tuhan membuat air tawar menjadi air anggur yang manis. Dia berkata kepada Maria, waktuku belum tiba. Tapi tiba juga waktunya. Tuhan membuat air tawar menjadi air yang manis. Yang lebih manis daripada anggur dari pokoknya. Nah, itu Tuhan. Ya, Tuhan kita, Tuhan yang ajaib. Jadi Tuhan itu memberikan ikan dan memberikan roti. Perhatikan. Ya, perhatikan. Tadi ikan yang ditangkap. Yang ditangkap itu 153 ekor yang besar-besar. Nah, Tuhan itu bekerja sesuai dengan pola. Ya, pola kerajaan sorga. Ini kemasuci ini adalah gambar bayangan kerajaan sorga. Ibrani 8 ayat 5 dikatakan, pelayanan Musa, pelayanan imam-imam itu, ya, dalam perjanjian lama selama 1500 tahun, ya, itu gambar bayangan kerajaan surga. Ya, dalam Ibrani pasal 8 ayat 5. Jadi perhatikan,
100. Ini panjangnya halaman kemah suci rumah Tuhan. 150. Ini lebar. Jadi 150 tambah berapa? 3. Ini halaman ruang suci, ruang maha suci. Ya, ini pola. Ya. Jadi Tuhan itu bekerja pakai pola. Ya, Tuhan Yesus juga membuat 5 roti, 2 ikan untuk 5.000 orang. Disuruh duduk berkelompok-kelompok. Kelompoknya berapa? Kelompok 50, kelompok 100 dibagi-bagi. Ya, 50 itu lebar dari kemah suci, 100 itu panjang. Disuruh duduk. Semua duduk di atas rumput. Maksudnya tergembala. Jemaat yang tergembala pasti terpelihara. Di tengah-tengah dunia yang sulit sekarang ini, jangan andalkan manusia, jangan andalkan siapapun. Semua sekarang lagi goyang. Tapi Alkitab mengatakan, biarpun gunung-gunung beranjak, bukit-bukit bergoyang, tapi kasih setiaku tidak akan pernah beranjak daripadamu. Nggak akan pernah beranjak. Kalau saudara tergembala, tetap saudara diperhatikan oleh Tuhan. Dia pelihara. Ya, Tuhan itu ajaib. Ya, jadi bisa terpenuhi semua kebutuhan murid-muridnya. Jadi Tuhan yang memberi. Ya, saya buktikan pada saudara. Kita baca dulu dalam Yohanes 21 ayat yang ke-13. Ya. Nah, ini kita baca. Ya. Boleh kita baca sama-sama? Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Roti tidak ada tadinya, jadi ada. Ini ajaibnya Tuhan, luar biasa. Ya, memang kalau makan cuma roti doang, cuma nasi doang, rasanya hambar ya. Harus ada lauk pauknya, ada sayurnya, ada ikannya, enak ya. Nah, Tuhan itu tahu kita butuh ikan. Bagaimana ibu-ibu? Sudah ada ikan di rumah? Tuhan itu pemelihara jiwa kita. Dia cukupkan roti, kalau Indonesia itu nasi, juga ikan supaya enak makannya. Ya, tapi berdoa harus sebelum makan berdoa dulu, jangan seperti ayam. Ya. Kalau ayam nggak usah berdoa, saudara. Ya. Jadi bangun pagi berdoa, mau makan berdoa, mau kerja berdoa. Ya, jadi berdoa bersyukur. Ingatlah 5 roti 2 ikan. Yesus mengucap syukur. Ya, dia mengucap syukur. Ya. Nah, melakukan mujizat. Bersyukurlah saudara, berapapun yang ada padamu. Mengucap syukurlah. Nanti Allah yang melipat gandakannya. Amin. Allah yang mengadakan. Melipat gandakannya. Sehingga engkau lihat, Tuhan memang luar biasa. Ya, puji Tuhan. Jadi, Tuhan itu sangat baik. Ya, dia yang mengadakan. Dari yang tidak ada menjadi ada. Kemudian baru mereka, Yohanes berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Petrus tadinya tidak berpakaian, dia terjun ke danau itu. Ya, murid-murid lain datang, bantu bawa perahu ini. Tapi walaupun begitu, ikannya banyak, 153 ekor. Kalau dijumlah 3 tambah 1 tambah 5 berapa? 6 tambah 3 9. Angka 9 itu angka karunia. Angka karunia. Ya, karunia 9 karunia roh, 9 jabatan, 9 pekerjaan kasih. Ya,
Nah, kalau jabatan itu dari Allah Anak, kasih itu dari Allah Bapa, karunia itu dari Roh. Ya, karunia dari Roh Kudus. Jadi saudaraku, ini pekerjaan Allah semua, ya. Nah, kalau diterangkan tentu butuh waktu, ya, mengenai 9 jabatan, 9 karunia, 9 pekerjaan kasih itu, ya. Nah, itu butuh waktu, ya. Tetapi kita sekarang akan masuk sedikit lagi, ya, bahwa Petrus akhirnya mengenal Tuhan. Petrus mengenal Tuhan. Yohanes mengenal Tuhan. 5 murid lain lagi mengenal Tuhan. Nah, itulah ketiga kali Tuhan memperkenalkan diri. Karena kita harus mengenal Tuhan. Definisi hidup kekal adalah mengenal Allah. Ya, mengenal Allah. Coba Yohanes 17 ayat 3. Ini hidup kekal. Perhatikan. Kita baca. Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Inilah hidup yang kekal. Mengenal Engkau Allah satu-satunya. Dan Yesus yang Kau utus. Yang diutus ke dunia ini. Ini hidup yang kekal. Ya. Tadinya murid-murid kenal Tuhan. Tapi akhirnya tidak mengenal Tuhan. Karena pencobaan. Karena masalah. Ya. Tapi Tuhan datang memperkenalkan diri. Anak-anak, adakah pada kamu lauk pauk? Belum mereka kenal itu Tuhan. Bahkan murid-murid ada di situ. Yesus ada di situ. Mereka tidak mengenal Tuhan Yesus. Lalu dia berkata, sekarang lemparkan pukatmu di sebelah kanan perahu. Kamu akan menangkap. Dilemparkan. Akhirnya menangkap sejumlah besar ikan. Sejumlah besar ikan. Dan jumlahnya 153 ekor. Penuhlah kemah suci. Nanti jiwa-jiwa juga. Ini gambaran ikan juga. Jiwa-jiwa. Semua akan penuh. Kerajaan sorga penuh. Lewat firman Tuhan yang kita lemparkan. Kita sampaikan. Jadi jangan jemu-jemu menyampaikan firman Tuhan. Rekan-rekan hamba Tuhan. Penginjil. Jangan jemu-jemu menyampaikan firman Allah. Firman Allah itu pasti berhasil. Ya, perhatikan. Akhirnya Yohanes berkata, itu Tuhan. Kemudian mereka tahu Yesus yang hadir di situ adalah Tuhan. Lewat apa? Lewat sebuah pengalaman kegagalan. Ya, pengalaman kegagalan. Ya. Sadanya Tuhan berkata, lemparkan pukatmu di tempat yang dalam. Lemparkan pukatmu di sebelah kanan perahu. Dilempar, nggak ada apa-apa. Berarti manusia biasa. Manusia biasa itu. Ya, tapi begitu dikatakan, lemparkan pukatmu di sebelah kanan perahu. Langsung terjadi mujizat. Yohanes berkata, itu Tuhan. Kenal Tuhan. Lewat sebuah pengalaman kegagalan. Tapi Tuhan ubah menjadi keberhasilan. Tuhan juga mau menolong engkau. Kalau sudah engkau bekerja keras, engkau gagal. Tapi hari ini Tuhan datang kepadamu. Kenallah Tuhanmu, Tuhan Yesus. Mau mengubah hidupmu yang gagal menjadi berhasil. Dia sanggup membuat saudara berhasil. Yakini. Firman ini akan membuat engkau yang gagal. Mungkin kegagalanmu sempurna. Tapi Tuhan mau ubah dengan keberhasilan yang sempurna. Tuhan membuat murid-murid berhasil sempurna. Ikannya besar-besar.
Mari kita mau datang pada Tuhan. Kita masuk pada perjamuan suci. Ya, waktu Tuhan. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali. Boleh perjamuan suci dibagikan? Amin. Untuk semua ada waktu Tuhan. Dia mengandalkannya. Segala yang terjadi, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin percaya ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Kur, kita pakai berdiri. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin percaya ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Mari kita angkat tubuh Kristus dengan tangan kanan kita. Dengarkan firman Allah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara yakin ini adalah tubuh Kristus? Amin. Mohon ampun atas segala dosa kita. Setelah kita mohon ampun, mari kita mau makan tubuh Kristus dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan dengan tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Apakah saudara yakin ini adalah darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Tuhan. Mari angkatlah tanganmu, bersyukurlah kepada Tuhan. Kami bersyukur padamu, menyembah kepadamu Tuhan. Buat firman yang kau beri. Buat firman yang dibukakan rahasianya bagi kami. Kalau firman sudah dibukakan bagi kami, sudah diberikan kepada kami, perkara-perkara yang jasmani akan menyertainya. Kalau yang terbesar sudah diberi itu firman bagi kami, maka perkara-perkara yang jasmani pasti diberikan kepada kami. Sebab firman-Mu adalah firman yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Kalau ada yang sakit umat-Mu, jamah sembuhkan. Bilur-bilur menyembuhkan. Yang lemah kau kuatkan Tuhan. Yang tersesat kembalikan padamu Tuhan. Yang kekurangan cukupi kebutuhan mereka. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan memenuhi segala kebutuhanmu. Di masa-masa yang sulit dan sukar,
Kami hanya percaya padamu. Engkaulah gembala agung pemelihara jiwa kami. Tuhan berkati semua anak-anakmu dimanapun mereka berada mengikuti ibadah online. Berkati mereka Tuhan. Damai sejahtera-Mu menyertai mereka, mencukupi kebutuhan mereka, menyembuhkan mereka, menyegarkan mereka, dan memberi kepada mereka damai sejahtera. Terima kasih Tuhan. Sampai nanti sepanjang umur hidup kami, Engkau memelihara kami dengan ajaib. Kami juga berdoa buat usaha pekerjaan anak-anak-Mu yang mungkin sedang mengalami kemacetan. Tuhan campur tangan dalam segala hal. Tuhan berkati mereka, kesehatan mereka, anak-anak mereka, istri mereka, suami mereka, pekerjaan mereka, cucu mereka, mantu mereka, berkati Tuhan. Terpujilah nama-Mu selama-lamanya, baik yang di dalam dan di luar negeri yang mendengar suara ini. Berkati mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa syafaat buat bangsa negara kami, pemimpin kami. Tuhan beri kemampuan Tuhan untuk menanggung beban kebutuhan masyarakat. Presiden kami, semua menteri, semua gubernur, semua bupati, semua wali kota, semua muspika, semua kepala desa, lurah, semua RW, RT, berkati TNI, Polri, berkati semua untuk bersinergi Tuhan, untuk bersatu bisa mengatasi semua keadaan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami berdoa supaya Engkau kiranya menolong kami dan memberkati kami sekalian. Dan sekarang saudaraku, terimalah berkat dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.